Saya pikir-pikir ya, ini kan sebetulnya orang ateis gitu ya, atau saintis-saintis yang berusaha mencari jawaban gitu kan. Namun pada akhirnya tidak ada jawaban yang bisa memuaskan gitu kan untuk Ya, para saintis itu. ya, Lalu jadi akhirnya larinya adalah ke faith gitu, ke ya, keyakinan gitu kan. ya, Nah, keyakinan bahwa ini sistem ini semua nih ada yang mengatur begitu kan, ya, yang sangat luar biasa gitu kan. ya. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir bahwa kalau manusia mentok nggak bisa nemu jawaban, ya wis larinya ya ke faith ya, ke keyakinan gitu. Artinya sosok Tuhan ini adalah sesuatu yang ya ya Niscaya, ya kalau iya ya keniscayaan gitu kan. niscaya. Iya, Anyway, benar. Cuma kan ya. begini, logika orang awam dengan logika orang pinter ilmuwan. Itu kan step-stepnya berbeda ya. Orang awam sampai di situ dia segera menyerah. Orang pinter ini nggak mau menyerah. Dia bermain logika, kemudian mencoba membuktikan dan seterusnya. Tapi seperti apa ya, wisdom yang sering kita dengar, semakin tinggi ilmunya, semakin banyak yang tahu, dia semakin banyak yang tidak tahu. Kan itu yang terjadi. Dan ketika kita mentok sampai pada level tertentu ketidaktahuan kita, pada level kita masing-masing, kita tidak bisa tidak. Itu pasti akan mengakui keberadaan sesuatu yang memunculkan semua ini. Bahkan yang mengendalikan. Mereka menyebutnya faktor X. Yaitu kan sebetulnya pengakuan. Ini ada faktor X di luar kendali kita. Ya siapa? Ya faktor X saja. Dewi Fortuna. Ya malu saja menyebut nama Tuhan gitu kan. Atau Stephen Hawking menyebut fluktuasi kuantum yang ketika dikejar lebih jauh, dia tidak bisa menjelaskan. Kuantum, di dunia kuantum yang berlaku adalah ketidakpastian. Kemudian dia akhirnya bertumpu pada keyakinan, pada faith, pada keimanan. Loh, katanya mau bermain logika dan rasionalitas dan data-data empirik. Kenapa setelah mentok Anda kemudian mengatakan ya kita tidak bisa lagi menembus itu, di balik itu kita tidak mampu mengendalikan, tidak mampu mengontrol semua yang ingin kita ketahui itu. Muncul istilah-istilah yang aneh-aneh sekarang ini di era mutakhir ini. Ada yang disebut dark matter, ada dark energy. Pokoknya, nah gitu mainnya akhirnya pokoknya kan. Jagat Hmm. raya ini ada keseimbangan antara dark matter dengan dark energy. Dark energy itu adalah energi yang membuat dia mengembang, meledak. Dari mana? Entahlah, dark energy gitu ya. Tetapi dia diimbangi oleh dark matter. Karena matter, materi itu menjadi pusat gravitasinya. Semakin besar materinya, maka semakin besar gravitasinya. Yang menarik antara dark matter dengan dark energy ini ada keseimbangan kritis yang membuat dia bisa sustainable. Ketika ditanya lebih jauh, dia mengatakan, nggak tahu. Ya, ini kan soal pilihan lantas. Ketika kita mentok di situ, apakah seseorang tetap memiliki keangkuhan, kesombongan untuk dia akan mengatakan semuanya harus terbukti, padahal begitu banyaknya hal yang tidak bisa dibuktikan, ataukah dia dengan rendah hati mengakui keberadaan Sang Maha Segalanya itu?